Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita masih diberi sekian banyak kenikmatan yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan pada hari ini ada yang berbeda ya Bu. Ada yang hari ini adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Ada yang tanggal 1-nya masih besok. Oke. Silakan menurut keyakinan masing-masing, asalkan berdasarkan ilmu. Ikut-ikutan itu pun juga harus punya dasar. Ya, kata orang Madura, jangan norok buntek. Yang itu tidak tahu ya. Jadi untuk itulah maka pada 10 hari yang pertama di dalam surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar dan malam yang ke-10, wasyaf'i wal watar, baik yang genap maupun yang ganjil. Kalau kita memperhatikan pada ayat tersebut, Allah menggunakan kata malam karena hitungan 1 hari dalam Islam itu mulai tenggelam matahari sampai besok tenggelam lagi. Sehingga tadi malam di waktu maghrib, masuk waktu maghrib itu sudah hari Senin. Ya. Kalau Masehi itu kan baru nunggu 00 ya Bu ya. Ya, sehingga ketika lahir jam 8 malam masih dihitung hari Ahad. Nah, untuk itulah maka ini menjadi penting kenapa Allah menggunakan kata malam, artinya menyangkut dalam 1 hari itu. Pada 10 ya malam yang pertama di bulan Dzulhijjah dan yang terakhir di bulan Ramadan. Harusnya ada kesamaan cara memperlakukan di hari-hari itu. Ya. Kalau 10 terakhir di bulan Ramadan, masjidnya rame ya Bu ya. Rame untuk apa? Iktikaf. Ya. Kalau yang pulang mungkin di masjid di mana tempat itu, pastilah orang-orang yang solih pasti akan memperbanyak di masjid. Hanya tidak menjadi kebiasaan. Belum dibiasakan untuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan bulan Dzulqa'dah seringkali dilupakan banyak orang. Padahal 3 bulan berturut-turut itu adalah rangkaian ya, rangkaian yang termasuk bulan-bulan yang dihormati. Intinya ada pos-pos mengingat Allah. Kenapa? Karena bulan-bulan itu adalah bulan dilaksanakan sebuah ibadah yang mendatangkan seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu mulai bulan Dzulqa'dah sampai Muharram.
Jadi bagi kloter yang awal, kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, maka kalau haji tamattu berarti sudah melakukan rangkaian umroh yang terkait dengan haji. Kalau Malang langsung ke Mekah gitu ya. Karena tanggal 1 ini sudah harus ngumpul semua jamaah haji di Mekah. Nah, itulah yang harusnya peluang yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah yang harus kita lakukan. Bulan lalu sudah kita bahas, ibadah apa yang harus dikencangkan? Ya sholat. Karena yang dihisab pertama kali bukan puasa, bukan, sholat. Maka sholatnya kudu bener. Ya, memperbanyak sholat-sholat ya sunnah. Apa ya seperti sesudah berwudu ya, seperti Bilal bin Rabah itu, dia tahu diri karena tidak punya untuk beramal dengan harta, ya maka setiap wudu saya lakukan sholat untuk meminta ampun kepada Allah sekuasaku, sebisaku. Ya. Dan sholat sunnah itu yang akan mengantarkan nanti kedekatan dengan Tuhannya. Ya, mungkin sudah sholat, tapi bagaimana kualitasnya yang perlu ditingkatkan. Nah, ini di kajian bulan lalu. Ya mungkin ada yang tidak hadir gitu ya. Kualitas, bukan hanya kuantitas, bukan hanya jumlah sekian-sekian kali, tapi bagaimana kualitas amal mulai dari niatnya, caranya, ya cara rukukku wis bener, takbirku wis bener, bacaanku wis bener apa ora. Ya itu ke sana. Kenapa? Karena yang dihisab pertama kali sholat, bukan ibadah lain, sholat. Karena kalau sudah sholatnya bagus, otomatis perilakunya, hubungan kemanusiaannya pasti bagus. Ya, ini yang kadang diremehkan gitu ya. Jadi masuk masjid yang baru datang, ya monggo sholat dulu. Karena Rasulullah mewanti-wanti seperti itu. Ya, kalau yang haji sana masuk Masjidil Haram, tawaf. Kita yang di masjid selain di luar Masjidil Haram, kita lakukan dengan sholat. Yang itu termasuk muakkadah. Ya, jadi pada 10 yang pertama itu ya ditingkatkan amal-amal solih yang perlu kita lakukan. Nah, ibu-ibu sekalian, pada bulan Dzulhijjah ini ada banyak sekali sejarah yang berlalu dari umat-umat sebelumnya, yaitu yang terkait dengan ibadah haji dan terkait dengan ibadah kurban. Ya, kalau haji, tawaf itu sejak Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi tawaf pelaksanaan tawaf, perintah bertawaf itu sejak Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan yang menjadi rangkaian dari ibadah haji pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau kurban, Bu, sejak kapan? Ya? Sejak? Ya. Putra Nabi Adam itu sudah melaksanakan ibadah kurban, walaupun tata caranya masih belum seperti yang sekarang. Nah, ini kita bahas dari sisi perempuannya ya. Istrinya Nabi Adam itu kan siapa?
Ya, Hawa. Yang artinya membawa, artinya perempuan tuh hamil gitu loh Bu, mengandung, punya anak, itu artinya Hawa itu membawa gitu ya, membawa. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa sejarah itu ada andilnya perempuan ketika menyiapkan keturunan yang berdaya saing di zamannya yang dibekali dengan tauhid. Pada ayat 27 surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haq. Ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Ceritakan yang sebenarnya. Soalnya ada yang bilang kalau Habil Qabil itu bertengkar tentang perempuan, ya Bu ya. Ceritanya kan rebutan perempuan. Maka oleh Allah ceritakan yang sebenarnya menurut Allah. Nah, ibu-ibu jangan mengulang lagi cerita yang salah yang rebutan perempuan itu. Apa? Idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua punyanya Habil diterima. Dan yang lain punyanya Qabil tidak diterima. Ya, karena tidak diterima maka marah, gengsi. Sehingga ngancam saudaranya, qala la aqtulannak, aku akan membunuh kamu. Karena punya Habil. Jadi unsur iri dengki itu sudah dendam. Ya, itu menjadi bagian dari bawaan manusia. Ya. Makanya karena bawaan jangan diingu. Bagaimana ditekan ya supaya tidak muncul di permukaan. Jadi agama itu fungsinya mengarahkan. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Habil hanya menjawab, sesungguhnya Allah itu menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Ya, yang bertakwa itu ya niatnya benar, caranya benar, dilakukan yang bagus. Habil itu peternak ya, sehingga tahu mana hewan yang sehat, yang memenuhi syarat, sedangkan Qabil itu petani. Nah, laim basatta ilayya yadaka litaqtulani, ini kaitannya dengan komunikasi. Komunikasi keluarga Nabi Adam dengan komunikasinya keluarga Nabi Ibrahim yang istrinya Siti Hajar itu enggak sama. Makanya yang ini nurut, yang ini kok tidak nurut. Bertengkarnya dengan saudaranya. Jadi laim basatta ilayya yadaka, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ya, ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak, aku tidak akan melawan kamu. Bagus ya Bu ya. Komunikasinya bagus yang pertama. Ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhannya manusia. Aku nek melawan kamu, ya maka saya takut kepada Allah. Andaikan mandek di sini tidak diteruskan, mungkin tidak terjadi pembunuhan itu ya Bu ya. Ini kan jadi pelajaran toh. Al-Quran itu kan mauidhah, pelajaran, bukan dongeng. Untuk jangan diulang lagi oleh umatnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian karena ada lanjutan omongan dari Habil, itu yang menyebabkan Qabil marah, emosinya terpancing.
Inni uridu antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri yang korbannya enggak diterima itu. Dan engkau menjadi penghuni neraka, itulah balasan bagi orang yang dolim. Nah, andaikan Qabil sampai di ayat 28, udah selesai mungkin ya. Wes, aku nggak balas, saya takut sama Allah. Kamu jangan gitu kan? Nasihatilah saudaranya. Tapi ada terusannya itu, Bu. Ya, ini kan kadang-kadang kita kan sukanya mengungkap kemangkalan itu dengan ben tambah pegel kan gitu. Ini pelajaran yang pertama, ya biar dosamu bertambah. Saya nggak akan melawan, biar dosamu bertambah, biar kamu tambah masuk neraka. Ya, akhirnya apa? Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil terdorong untuk meneruskan apa yang jadi ucapan dulu menjadi kenyataan. Ya akhirnya membunuh saudaranya. Ya, jadi ini persoalan apa? Persoalan komunikasi. Yang tidak dikaji, apalagi ada yang bumbui, wah tambah sedap itu, Bu. Iya. Ya. Fa asbaha minal khasirin, sehingga dia menjadi rugi. Kemudian setelah membunuh bingung gimana caranya untuk menghilangkan jejak. Ya, untuk menghilangkan jejak. Akhirnya kan Allah mengutus guraban ya, burung gagak untuk menggali-gali itu ya. Itu terkait dengan sejarah pembunuhan pertama, bagaimana orang yang mati itu dikubur. Jadi ada pelajaran yang negatif, ada yang positif. Qabil benar, tapi karena komunikasi yang melanjutkan bisa memancing emosinya. Ya, ini yang penting ya bagi kita sebagai ibu-ibu, karena kan ada yang terus apa bahasanya, demimel ya Bu ya. Wis mari ya wis, tapi sih suka nambah lagi gitu loh Bu. Tuh perempuan memang banyak kata yang disimpan itu banyak. Ya. Ini kemudian yang kedua kaitannya dengan sejarah ibadah haji, apa itu kurban yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang punya istri namanya Hajar dan Sarah. Kalau tadi Nabi Adam istrinya Siti Hawa ya Bu. Ya, mulai dari iming-iming Nabi Adam supaya dimakan buah yang dilarang gitu ya. Itu kan istrinya. Yang bujuk-bujuk akhirnya terjebak pada godaan setan itu. Nah, jadi anak yang seperti ini sampai bertengkar mungkin pembinaan komunikasi yang kurang bagus dari sang ibu. Kadang-kadang sudah hati-hati masih ini ya Bu ya. Ya, kalau anak sekarang itu kan semakin pinter gitu ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Ya sebagai Bu, kepala rumah tangga, kemudian pemimpin umat, pemimpin negara, itu Nabi Ibrahim. Ya, qanitan lillah, yang memiliki karakter patuh kepada Allah, dan hanif. Ya. Apa hanif itu?
orang yang selalu kenceng ya, berpegang kepada kebenaran, lurus. Kalau sekarang banyak bukan berpegang pada kebenaran, tapi berpegang pada pembenaran. Dirinya salah, ingin ditempatkan sebagai posisi yang benar. Ya, kemudian qanitan lillah, tunduk patuh, kemudian hanif ya. Walam yakum minal musyrikin, yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ya dikatakan bapak tauhid. Yang tidak ada sedikit pun di dalam hatinya itu kemusyrikan. Kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Menduakan Allah itu bukan hanya sekedar punya beragama lain ya Bu ya. Menduakan Allah itu kadang-kadang ketika diuji dengan ujian-ujian dalam kehidupan yang juga dialami orang banyak seperti sakit, ya kadang-kadang jarang yang bersyukur ketika sakit ya. Syukurannya kan kalau sembuh. Iya apa enggak Bu? Iya. Jadi enggak ada orang syukuran karena sakit gitu ya. Padahal itu tingkatan tertinggi, di atasnya sabar dan ridho adalah mereka yang bersyukur ketika diuji oleh Allah pada cobaan sakit. Alhamdulillah, saya diberi sakit oleh Allah karena akan menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Ini banyak adalah bentuk kasih sayang Allah kepada saya gitu kan gitu ya. Itu tingkatan syukur seperti itu. Karena sudah paham ya. Sudah paham gitu. Kemudian syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim itu adalah termasuk kategori hamba yang mensyukuri nikmat. Nah, syukurannya bukan hanya undang-undang makan-makan. Coba ketika di surat Ibrahim dikasih oleh Allah keturunan, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jadikan negeri ini negeri yang aman, pelihara anakku ada di sini ya Allah, pelihara anak keturunanku agar tidak menyembah berhala. Berhalanya sekarang yo HP, TV, laptop. Ya. Ya, itu terbukti betul. Kemudian Nabi Ibrahim apa? Menaruh anaknya itu didekatkan dengan masjid. Tidak hanya bersyukur, enggak hanya syukuran diakikain, enggak gitu. Didekatkan anaknya ke masjid. Kan ditaruh di dekat di rumah Baitullah. Supaya mereka mendirikan sholat. Ya, kalau sekarang tidak harus rumahnya dekat dengan masjid, tapi fasilitas-fasilitas yang telah dimiliki itu harusnya jadi sarana untuk mendekatkan diri ke masjid. Sekarang kan sudah punya mobil gitu kan ya, sepeda motor, nek kehujanan kan bisa pakai jas hujan. Ya, itu sarana mendekatkan kepada Allah, tapi banyak orang tua yang tidak memahamkan. Ini loh dikasih kendaraan. Kalau anak saya baru saya belikan sepeda motor setelah lulus kuliah. Iya, yang kedua itu karena mau koas saja, nanti saya takut nanti kalau telat itu apa gitu ya. Dalam artian apa? Supaya ya saya takut tidak tahu fungsinya kendaraan itu untuk apa. Ini ya, jadi itu Nabi Ibrahim. Kalau mau dicontoh ya seperti itu Nabi Ibrahim. Didekatkan dengan masjid. Sekarang rumahnya jauh dari masjid, tapi ini saya kasih fasilitas kamu supaya jarak rumah yang jauh itu bisa dekat dengan masjid.
Ini syakiron li an'umi. Ya, jadi bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Jadi ada 4 karakter Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu tunduk patuh, hanif, ya, kencang dalam beragama, tidak menyekutukan Allah, dan pandai bersyukur. Sehingga Allah membalasnya dan memberikan hidayah, bimbingan kepada jalan yang lurus. Dibimbing pada jalan yang lurus. Ya, sejak bagaimana menghadapi Raja Namrud di situ. Wa atainahu fid dunya hasanah. Ya, jadi Allah memberikan bentuk kasih sayang Allah memberikan kepadanya kebaikan di dunia. Ya, kebaikan apa di situ? Hadirnya istri-istrinya yang salihah, anak-anak yang saleh. Itu kebaikan di dunia yang tidak bisa diuangkan, Bu. Tidak bisa diuangkan. Hadirnya perempuan yang salihah sama dengan separuh agama telah terlaksana di rumah itu. Ya, jadi makanya dikatakan mata'ul haya di dunya, perhiasan yang mahal adalah hadirnya perempuan-perempuan salihah yang ada di rumah itu. Jadi ini hadiah yang diberikan oleh Allah. Coba Nabi Adam, anaknya Turkaran, saling membunuh. Ya, anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Kan'an tidak sama dengan saudaranya, ikut ibunya. Anaknya Nabi Lut sa istrinya. Ya. Maka di dalam salat kita selalu bilang kama sallaita ala Ibrahim. Tapi dimulai dari Ibrahimnya dulu yang nantinya mewariskan kepada para istrinya. Jadi Allah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim itu kebaikan di dunia, yaitu hadirnya keluarga yang berkualitas di situ. Wa innahu fil akhirati, sesungguhnya di akhirat nanti Nabi Ibrahim akan dikumpulkan dengan keluarganya laminas solihin, masuk pada kelompok orang-orang yang soleh. Kemudian summa auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu Muhammad. Aku sampaikan berita ini kepadamu Muhammad. Anit tabi millata Ibrahim hanifa, ikuti milah Ibrahim itu yang benar. Agama Ibrahim itu yang benar, yaitu mengajarkan akidah itu menjadi materi yang pertama kali yang ditanamkan kepada istrinya melanjutkan kepada anak-anaknya, baik Sarah maupun Hajar. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad berita tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Adam dan sebagainya sebagai pelajaran. Agar supaya anit tabi millata Ibrahim hanifa. Ya, ikuti bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu yang lurus, yang itu ditanamkan kepada istrinya. Coba yang pertama, Siti Sarah ya Bu, ya anaknya bangsawan, ya. Sampai rela di depan raja yang lalim, dia berkorban untuk telinganya dilubangi.
Ya. Kenapa? Karena kalau dilubangi berarti budak. Ya. Coba ibu sebagai istri ditempatkan kayak budak, mau apa enggak? Di depan forum terhormat, di depan raja loh. Wong nggak dikenalkan aja marah kok. Aku gak diomongno sama gubernur, ya aku loh istrimu. Itu marah kadang-kadang. Ya. Jadi dilubangi itu sejarah Giwang. Itu mantan-mantan budak itu supaya ketika merdeka ditutup dengan Giwang. Jadi kita mantan. Itu kalau baca sejarah Giwang. Ya, jadi setelah dulu budak, kemudian ketika dimerdekakan itu cirinya telinganya ditutup. Kalau guyonan itu Dewi ku mantan, jadi berarti sudah merdeka. Ya, kemudian ketika ditanya apakah kamu ini siapa gitu ya, kan nggak diomongkan kalau itu istrinya. Kenapa? Nabi Ibrahim takut kalau Sarah itu nanti diambil oleh raja yang lalim itu. Tapi nampaknya raja itu wis nggak mau tahu gitu ya, tetap kan mau diambil kan. Sarah kan tetap diambil, misalnya jadi gundiknya lah, diserahkan. Namun Nabi Ibrahim setelah menanamkan akidah kepada istrinya Sarah untuk tidak takut, sudah di ini. Namun Allah menolong. Setiap raja itu mau ngajak hubungan ya dengan Sarah, itu ayan itu loh Bu, epilepsi. Ya, ayan ya Bu ya. Ya. Jadi sampai berapa kali akhirnya dikembalikan ke Nabi Ibrahim. Jadi ketika tauhid itu kuat, maka yakin Allah akan menolong, selamat dari perbuatan jahat sang raja itu. Nah, kemudian si raja ingin berterima kasih karena Nabi Ibrahim bilang nggak bawa istri ya. Nah, ini pelayan istana Hajar itu diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Seorang pemimpin itu kalau dikasih hadiah itu nggak boleh menolak. Ya. Jadi Siti Hajar itu hadiah. Sama dengan Rasulullah masih belum ada larangan, Maria Kiptiah itu kan hadiah. Yang ahli kitab itu loh Bu, yang punya anak insya Allah Ibrahim ya, dengan Maria Kiptiah itu. Nah, jadi setelah itu dengan Siti Sarah kok nggak hamil-hamil, dengan Hajar yang sebentar juga kok sudah dikasih keturunan. Wah, punya problem lagi. Kalau begitu ini harus dipisah. Ya, nek dekat-dekat pasti nanti akan ramai. Namun karena Siti Hajar sudah diberi bekal dengan tauhid, ya namanya ditaruh di gurun yang jangan bayangkan Mekah sekarang loh Bu. Tinggal muter, tinggal di mana-mana banyak air gitu ya. Ditaruh di situ, ya hanya dikasih bekal apa Bu? Ya, minum sama bekal yang untuk kurma gitu ya. Yang nggak cukup lah, mau ditinggal berapa lama. Coba Siti Hajar bilang Nabi Ibrahim berapa kali? 2 kali ya. Ketiga, Siti Hajar merubah komunikasinya. Ini masalah komunikasi lagi. Ya, Nabi Ibrahim kalau
rengekannya Hajar di ini, maka Nabi Ibrahim tidak akan melaksanakan tugas dari Allah untuk berdakwah ke tempat lain. Kemudian Siti Hajar merubah komunikasinya, Nabi Ibrahim meninggalkan kami karena melaksanakan tugas dari Allah, perintah Allah. Baru Nabi Ibrahim menoleh. Iya, Siti Hajar mengatakan kalau begitu kami tidak akan diterlantarkan oleh Allah. Ini keyakinan, ini masalah tauhid. Kalau la ilaha illallah itu baru bacaan, asyhadu an la ilaha illallah itu bacaan. Tapi praktek di dalam mempraktekkan keyakinan itulah namanya tauhid. Ya, keyakinan bahwa tidak akan, ya mungkin kalau ibu ya apa nih, besok inilah entek. Aku melahirkan lagi, nggak ada air, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Kalau kita sekarang tuh syukurnya luar biasa, Bu mau melahirkan ke rumah sakit, di sono perawat ada ini ya, ada telepon, ada saudara yang di inilah. Dulu mau nelpon siapa? Kalau nggak hubungan dengan Allah itu yang dibangun. Maka saya kemarin suruh ngasih tema Hajar Ibu Ismail yang berhasil mendidikkan tauhid kepada putranya. Ya, ini jadi mentauhidkan Allah itu butuh praktek, bukan ucapan. Ucapan itu penting. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau maghrib dan subuh kata Rasulullah setelah Allahu Akbar 33 kali, maka dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang 10 kali. Ya, itu bacaannya iya. Ya, tapi bagaimana praktek di dalam kehidupan, merasa hadirnya Allah di dalam diri kita. Jadi bahwa kita itu enggak sendirian gitu ya Bu ya, enggak sendirian. Ketika semua ngalami musibah, aduh banyak jangan dikira huruf ini kemudian tidak ada masalah gitu ya. Enggak ada, tapi bagaimana caranya? Kapan yang perlu dikonsulkan ke orang, kapan yang hanya kepada Allah. Soalnya kalau ke orang nanti ditertawakan. Jadi ada persoalan-persoalan yang hanya kita konsulkan kepada Allah. Lewat apa? Lewat salat. Ya, wahdini warzuqni, berilah aku rizki ya Allah. Rizki apa? Keimanan. Makanya di awal bulan ya. Sudah berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Dengan hadirnya bulan yang baru ini, kita mohon kepada Allah supaya tetap dalam keadaan iman dan aman. Aman dari segala kemusyrikan yang merusak iman kita. Ya, wassalamati wal islam, keselamatan dalam berislam. Jangan sampai kita Islam tergelincir. Rumongsane sudah bagus dengan Tuhannya ya. Ibu kalau ngikuti kajian saya biasanya nggak tahu di-share apa enggak sama Mbah Munah itu ya. Jangan nggak ada orang hidup itu pengangguran. Jangan ngomong pengangguran. Orang yang nganggur itu yang hatinya kosong. Orang yang nganggur itu adalah orang yang tidak punya keinginan untuk melakukan apa yang terkait dengan urusan kemanusiaan. Itu pengangguran sejati.
Karena nggak pernah berpikir bagaimana orang lain juga soleh, bagaimana orang lain itu pintar, bagaimana ada persoalan ini dalam kehidupan ini. Ya mungkin di kota Malang macam-macam ya Bu ya, macam-macam. Kalau sudah pergi malam, agak malam sedikit di jalan itu ya Allah, sampai malam anak-anak di taman sebelah saya itu kadang-kadang jam 2 malam kalau saya dari luar kota, anak-anak jilbaban di situ. Ya, sudah kontrak rumah-rumah kecil, rumah kos, yang siapa saja masuk boleh, orang tuanya nggak ngerti gitu ya Bu ya. Naudzubillah ya Allah. Itu luar biasa. Jadi orang yang pengangguran itu orang yang tidak terasa untuk berpikir kaitannya dengan persoalan keumatan. Nah, inilah Hajar, ibu-ibu yang dia berhasil ya. Coba selama sampai balik ya, sampai balik. Kan sendiri mendidik Nabi Ismail. Ya kalau dulu kan ada paketan, oh dikirimi ini transfer, duit enggak andal. Kalau dulu lewat apa? Mau paket? ya Bu ya. Jadi kalau ke Mekah itu saya kadang-kadang ya Allah, itu mikir supaya menjadi orang bersyukur. Yang semuanya dimudahkan sekarang oleh Allah. Ya, kalau dulu mau uni habis lah, gandumnya, kurmanya sudah tidak ada gitu loh. Ya gimana caranya ngirim? Jadi tautan hati, tauhid keimanan itulah yang saling nyambung antara suami dan istri. Istrinya yang ditanggal itu ya tidak sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah marah, suaminya juga seperti itu. Ya, jadi terpisahnya ya sampai balik berapa tahun kan Bu? Mulai baru lahir, setelah balik kemudian datang mau nyembelih. Ya. Kan kalau kita paling kok cek enak ya wak muka gak tahu gede kok teko-teko. Iya, kok datang mau nyembelih itu di surat As-Saffat ya, dari ayat 100 itu. Ceritanya di situ. Kok enak gitu. Kemudian setelah itu ternyata melihat Nabi Ismail dalam keadaan ya sudah tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh. Ya, setelah itu ditinggal lagi oleh Nabi Ibrahim. Ternyata apa? Ya, pilihan calonnya kok nggak pas. Itulah Bu, orang tua itu tetap harus mendampingi. Calonnya siapa? Istrinya, bukan calonnya. Istrinya Nabi Ismail itu perempuan yang nggak bisa menjadi istri pemimpin. Istri pemimpin itu harus nyahnyo. Tahu nyahnyo Bu? Nyahnyo katanya gampangannya kalau di Jogja begitu. Ya, Nabi Ibrahim datang. Ya karena nggak tahu menantunya kalau itu mertuanya. Ya di mana suami Anda, suami saya lagi berburu. Ya nggak disuruh masuk, nggak disuguhi. Ya cuman diomongnya aja, nggak ada. Suami saya kok sikapnya langsung melihat. Tolong kalau suami Anda datang nanti ya sampaikan salam saya. Ini gawang rumahnya harus diganti. Ya paham Nabi Ismail kalau itu ayahnya yang
dengan ciri-cirinya itu adalah ayahnya yang datang, karena Nabi Ismail rasul ya, tentunya Allah yang membimbing juga. Akhirnya ya diceraikan istrinya. Ya nggak cocok itu jadi istri pemimpin kalau medit. Akhirnya Nabi Ismail menikah lagi. Datang lagi Nabi Ibrahim. Itu bentuk tanggung jawab loh. Datang lagi Nabi Ibrahim. Melihat kok dimasukkan ke rumah, dikasih suguhan. Jadi nggak cerita yang belum masak lah, yang belum apa gitu loh. Yang pertama itu begitu. Wes gak dikasih minum, gak dikasih apa, ceritanya banyak. Suami saya susah payah kerja, mencari menafkahi istrinya gitu loh, banyak cerita pokoknya. Yang kedua ini enggak, disuguhi, dihormati. Setelah itu ya enggak ketemu dengan Nabi Ismail. Sampaikan salam saya, gawang rumahnya itu sudah bagus, enggak usah diganti-ganti. Itu isyarat bahwa untuk mengantarkan keluarga yang sakinah itu satu ya, para suami memang sih para suami ya, nanti ibu nggak usah kaitannya dengan ya suaminya ya sudah kadung itu ya mau ya diluruskan aja ya. Ini kadang-kadang nggak ya kan, kita sudah menerima, sudah kita syukuri aja ya Bu ya, kita syukuri apa yang ada. Sudah mau ditukar guling ya jangan lah Bu ya, jangan ya. Ya, artinya apa? Kita harus membangun kembali bahwa kita sebagai perempuan itu masih punya kesempatan. Anak laki-laki saya, anak perempuan saya, anak laki-laki saya arahkan bagaimana menjadi Nabi Ismail yang niru ayahnya, gitu loh Bu. Yang niru ayahnya, nanti ketika kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim, itu fokus supaya Allah memberikan pribadi kita, keluarga kita itu seperti Nabi. Ya nggak tahu kapan dikabulkan oleh Allah. Ya bisa jadi sekarang menjadi cobaan buat kita. Nanti setelah kita meninggal dunia, siapa tahu anak kita jadi baik-baik. Kan nggak tahu kan ya Bu ya. Ya kadang-kadang masih hidup itu jadi bahan cobaan. Tapi kita harus punya harapan. Bahwa suatu ketika nanti ya anak kita itu siapa tahu di saat kita nggak ada. Banyak itu yang cerita teman-teman haji, ya Allah andaikan bapak ibu saya masih ada Bu, betapa senangnya. Dulu saya anak bandel ada ini itu kan. Ya ini yang kita tetap berharap kepada Allah. Itulah yang kita lihat ya, ketundukan, kehormatan kepada orang tua adalah prestasi dari seorang istri yang namanya Hajar yang juga diikuti oleh Sarah, sehingga dari Nabi Ishak itu lahir keturunannya sampai Nabi Isa yang disebut dengan Bani Israel. Dari Nabi Ismail yang di Mekah langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, beberapa hari di 10 yang pertama itu mana yang bisa kita lakukan karena kita sudah tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, amalan-amalan yang banyak diperintahkan adalah disuruh wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, sebutlah nama Allah pada hari-hari yang ditentukan ya. Di situ ada ada takbir, ada tahlil, ada tahmid yang kita baca secara dengan lisan, kemudian bagaimana kita mengeterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Allahu Akbar ya, Allah Maha Besar gitu ya. Kalau kita sholat itu kan mengangkat tangan. Ini hal yang kecil aja ya Bu ya. Satu ketika kita melihat saudara kita yang nggak bisa ngangkat tangannya. Ya, ini adalah takbir dan tahmid serta
tahlil itu bisa menyatu ketika kita Allahu Akbar. Itu kita resapi bahwa Allah masih bisa menggerakkan. Sementara tangannya teman saya nggak bisa angkat, satu karena stroke, yang kedua karena males. Bisa angkat tangan tapi males untuk bilang Allahu Akbar. Ini baru takbir di dalam sholat itu. Cara mensyukuri supaya tidak menjadi orang yang banyak berkeluh kesah. Banyak berkeluh kesah dengan Allah. Maka kalau hal-hal seperti itu sudah muncul, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup, yang mau mengusik ya ketauhidan kita. Itu di situ adalah syaitan ya, syaitanir rajim, yang dari jin maupun dari manusia. Yang dari manusia itu yang kadang-kadang tajam. Kalau setannya berbentuk manusia. Kemarin saya minta wis dihapus dulu grupnya. Nah 2 orang kok bertengkar persoalan dukung mendukung. Masya Allah gitulah. Itu ya kadang-kadang terus lupa kalau kita ini punya konsep begini. Ya Allah, saya jangan sampai meninggal dunia masih punya tanggungan. Ada orang-orang yang masih punya masalah dengan diri kita ya. Jadi artinya apa? Supaya kita menjadi pemaaf. Kayak saya sering kalau ada yang sakit, Bu coba baca Al-Fatah, baca Ar-Rahman. Bukan nek sakit kudu maca Ar-Rahman ben ngene ben ngono, enggak gitu. Supaya ingat bahwa nikmat Allah lebih banyak daripada duka kita. Ya. Supaya saya dulu kalau udah habis asar, sudah habis ini itu kadang-kadang saya baca apa Ar-Rahman ya. Agar supaya tidak menangisi musibah yang di ini. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu lebih banyak jumlahnya ketimbang cobaan yang diberikan pada kita. Supaya ingat aja. Ya, jadi bukan mantra, karena kita tahu apa istilahnya, karena Rasulullah kenapa kok senang baca Al-Fatah? Karena banyak sekali pertolongan Allah. Yang paling utama adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Ya, jadi kalau baca ad-duha, kamu dulu tuh siapa? Sekarang sudah seperti itu supaya untuk mengingat aja Ibu. Nanti kalau baca kahfi tapi enggak ngerti maknanya, kandungannya itu apa gitu ya. Itu kalau dia kahfi itu di mukaddimahnya, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kalau kamu mau bahagia. Ya, di akhir selalu introspeksi diri. Ya, makanya kalau dibaca hari Jumat itu BBL, ya amalan sejumat yang lalu itu, seminggu yang lalu, itu enggak dinilai oleh Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Kenapa? Lah beramal tapi kok enggak ikhlas gitu ya. Disuruh wa asin kama asanallahu ilaika, kamu berbuat baik kepada semua orang karena Allah baik dengan kamu. Kok masih aja sih sapa sira sapa ingsun. Nek kamu api ambek aku yo api ambek awakmu. Ya sorry ya. Ya, selama kamu tidak baik, aku tidak akan baik dengan kamu. Nah, berat memang ya Bu, berat. Padahal yang baik dengan kita itu bukan orang itu. Ya, jadilah, nirulah matahari gitu, memberi tanpa mengharap kembali kan. Iya, kok jadi orang mutungan gitu. Matahari itu 24 jam. Menyinari terus ya, memberikan
sinar pada sekelilingnya. Ojo ajak-ajak orang, malah ngajak-ngajak orang untuk ngendoni. Itu kadang-kadang ngendoni, oh nggak usah ini ya. Akhirnya kok jadi memprovokasi orang gitu jadinya gitu ya. Jadi justru bagaimana menyatukan orang yang lagi ya yang tadi tidak nyambung oh itu nilainya tinggi sekali dalam Islam, Bu. Nilainya tinggi sekali. Kalau sholat itu ya artinya sesuatu yang itu kewajiban memang ya, tapi bagaimana sholat itu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini mudah-mudahan ya setidaknya di suasana di 10 pertama Dzulhijjah kita bangun suasana hati kita seperti 10 terakhir di bulan Ramadan. Monggo mungkin ada hal-hal yang didiskusikan. Kalau menyuruh anaknya bercerai itu seperti apa? Oke. Matur nuwun. Dan satu lagi, kalau kita ingin puasa 10 pertama Dzulhijjah ini, kalau biasa puasa Daud gimana? Bagaimana caranya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu yang pertama Ibu, kita sebagai orang tua itu wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Di surat An-Nisa ayat 35 bahwa jika terjadi syikok itu bertengkar suami istri, maka kita sebagai orang tua harus tampil sebagai hakam yang harus mengadili keduanya gitu ya. Artinya apa? Ya ini memang berat ya Bu, jadi orang tua itu ketika semuanya tidak ingin anak-anaknya itu kan berpisah gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim itu kan masalah ketidaksamaan dalam masalah tauhid itu ya. Itu prinsip. Kemudian apa ya? Batasannya itu batasan ketika sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan. Ini tentunya kan kita bisa setelah sudah dikasih ini jalan keluar, tapi kok susah ya untuk dipersatukan kembali, maka ini yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Jika kalian menghendaki islah itu melakukan hal yang terbaik untuk dirinya, maka Allah akan memberikan taufik, kemampuan. Artinya kalau bercerai secara baik, kalau kembali juga kembali dengan cara yang baik. Ya, jadi ada hal-hal yang sangat privasi yang itu tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa untuk dirubah, yang sudah menjadi karakter itu loh Bu. Ya, kebiasaan apa ya Bu, mukul dan sebagainya itu kan tidak mudah gitu. Kalau saya ngasih saran begini, coba ke psikiater atau psikolog dulu. Kenapa dia seperti itu? Kok gampang? Ya harus diobati dulu. Kalau ke psikiater diobati dulu. Mungkin ada hormon atau ada hal-hal pengalaman yang lama yang dialami dalam keluarga asalnya, kemudian munculnya sekarang. Ini sama-sama untuk berjuang. Namun kalau sudah tidak bisa, ya maka sudah nggak kuat, misalnya si istrinya, baru itu ada islah di sini, ada kalanya harus bercerai dengan cara yang baik, ada kalanya menyatukan kembali dengan niatan yang baik untuk
membangun rumah tangganya. Sehingga persoalan yang sangat penting itu persoalan masalah akidah, keyakinan, Bu. Seperti kalau sudah berpindah agama, jangan diteruskan itu. Ya. Atau melakukan hal-hal yang fatal lah di dalam ini, kan memang banyak sekali tingkatan-tingkatannya itu. Ya, jadi kalau saya, kenapa sih istrimu melakukan yang seperti itu? Coba kamu kaji dari dirimu sendiri gitu ya. Itu insya Allah. Kemudian jadi bagaimana kita itu menjadi juru damai, menjadi hakim yang harus bersikap adil, tidak hanya membela salah satu. Ya, kalau saya ke anak saya, wes kamu kalau sudah sudah longgar, bapak sama ibu ingin ngomong. Ya, itu sendiri-sendiri, kekuranganmu itu di sini. Ya, inilah nggak mau si dipanggil. Setelah itu disatukan. Ini proses. Ya, jadi di dalam mendampingi ya pada usia-usia pernikahan 5 tahunan itu rawan ya, memang ya rawan. Ada yang dipendam, babano menyakiti dirinya. Ada yang berani mengungkap. Ya, jadi batasan hal-hal yang sudah berkaitan dengan persoalan yang menyangkut masalah keyakinan dan juga karakter buruk yang itu akan memperburuk keadaan. Itu ya, Bu. Terus yang kedua apa tadi, Bu? Oh, puasa, nggih. Ya, memang di bulan-bulan yang dihormati seperti Rasulullah itu biasanya di awal bulan ya suka puasa, kadang Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Kadang kalau jatuh awalnya itu mendekati Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya, Bu ya. Ya, jadi kayak nanti pada hari misalnya Arafah itu walaupun Ibu Daud ya lakukan itu tetap Arafahnya. Ya, misalnya jatuhnya Daudnya misalnya hari Senin gitu ya. Jadi kalau bisa ya ditingkatkanlah, Bu, volumenya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis itu 4 hari kan, 4 hari di awal Syahrul Hurumnya, dari Senin misalnya sehari ini sampai Kamis gitu ya, sampai Kamis gitu. Nah, terus nanti hari apa ya, hari rayanya nggak sama soalnya. Yang hari raya hari Kamis berarti Arafahnya Rabu kan gitu. Ya pokoknya urut, jangan ini aku Arafahnya melok sing Selasa, riyoyono Kamis gitu loh. Itu rangkaian, Bu ya. Jadi rangkaian. Kadang-kadang kan wis apa amalan sunnah, kita harus punya komitmen ya, konsekuensinya kalau saya begini ya ikuti semuanya gitu kan, Bu. Oke, makanya alhamdulillah ya, insya Allah ini libur tanggal 28 itu cuti bersama, 29 libur dalam rangka Idul Adha, bukan hari raya kayaknya. Bahasanya begitu. Libur Idul Adha. Ya, usulan-usulan dari beberapa supaya tidak muncul permasalahan umat. Oke, jadi begitu ya, Bu, di bulan-bulan yang dihormati ya ditingkatkan. Ya, karena itu adanya cuma setahun sekali puasa Arafah itu, Bu. Oke. Ayyamul bidnya nanti hari tasriknya diharamkan. Nah, baru 14, 15-nya. Nyambung ya tasriknya. Oke, masih ada, Bu? Dalam Idul Kurban itu ada hal-hal yang dilarang ketika mau berkorban, seperti mencukur rambut atau memotong kuku. Apabila itu dilanggar, apakah membatalkan pahala korbannya atau bagaimana, Ustazah? Terima kasih.
Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhahiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Apabila masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, ya, kalau yang hari raya Rebo berarti hari ini sudah tanggal 1. Dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, sudah punya ya niatan, walaupun dananya sudah ada ya Bu ya, maka janganlah menyentuh memotong rambut dan kukunya. Ya, artinya ini sebagai saksi saja ya Bu, bahwa selama kita 10 hari pertama itu kan nanti akan dibangkitkan oleh Allah untuk memberikan kesaksian. Sama dengan ihram itu loh Bu. Segitu. Nah sekarang kalau korbannya hanya suami dan keluarga, ya maka suaminya. Misalnya adanya cuma seekor kambing, maka diatasnakan suami dan keluarga. Jadi keluarga itu kedapatan keutamaannya, ya Bu ya, nilai-nilai keutamaannya. Jadi yang berlaku kepada suaminya. Misalnya urunan di pengajian, oh siapa ketuanya atas nama dan anggotanya. Ini kebagian dari kemanfaatannya. Kemudian kalau sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri Bu, ya. Ya, jadi sampai binatang itu disembelih, ya. Ya, jadi itu Ibu. Ya. Oh, kalau melanggar, ya jadi bukan berarti tidak diterima korbannya, ya tidak gitu ya Bu. Ya, jadi maka ya kita persiapkan kalau misalnya sudah ada niatan untuk korban ya ya. Jadi tidak sampai membatalkan korbannya nggak diterima, itu tidak gitu ya. Jadi sama aja dengan haji, kalau nanti oh ini kelihatan auratnya itu kan ada damnya, tapi kalau korban kan tidak ada. Iya, jadi taubatan aja, bertobat aja, istighfar kepada Allah kalau kita melanggarnya disengaja apa tidak, gitu juga salah satu. Ini bagian daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Oke. Ada lagi kurban dengan monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kaitannya dengan syariatnya, satu ekor kambing untuk satu orang, ya Bu ya. Kalau sapi ber7, kalau unta 10 ya, insyaallah ber10. Unta kan lebih mahal harganya. Jadi gini, kalau memang ada satu kambing, ini korbanku, siapa yang memang punya? Korbanku dan keluargaku. Rasulullah itu pernah hanya ada seekor kambing ya. Jadi bismillah, jadi korbannya untuk Nabi Muhammad, keluarganya dan seluruh umatnya. Jadi kalau saran saya itu urunan berdua. Ya. Oh gitu. Ya inilah ya monggo, hanya kalau ada salah satu, nanti satunya di depan tapi juga bilang keluarga. Ya. Jadi enggak apa-apa Ibu, tapi enggak termasuk pada pribadi ya Bu ya, artinya jadi patungan ya berdua, jadi samanya nilainya dengan orang banyak, ya orang banyak. Tapi sudah pernah berkorban? Oh sudah pernah, nggih. Kalau ini misalnya, oh ini tahun ini dikasih nama ini untuk saya, untuk tahun depan itu kamu misalnya, itu juga ini bisa. Nggih, monggo, pokoknya sudah pernah berkorban. Nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya ketika kita punya sahabat non-muslim. Dia memang orangnya baik, relawan, terus dia nitip
untuk berkorban, titip untuk dibelikan kambing. Tolong ini saya kepingin berkorban di masjid yang sering kamu datang itu, gimana hukumnya Ustazah? Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas itu ya bukan korban Ibu ya, karena sudah sudah berbeda ya keyakinan. Dia hanya ya hadiah aja, sama hanya dengan hadiah. Ya otomatis kenapa? Karena berniatnya korban itu diterima atau tidak oleh Allah, itu kan tauhidnya dulu. Dia kan harus beriman dulu. Ya, jadi nanti yang saya khawatirkan, Ibu perlu mengingatkan, nggak usah lah kamu tuh kan nanti kalau nyumbang-nyumbang untuk kegiatan sosial itu enggak apa-apa. Saya dulu kan di FKUP juga begitu. Saya ini korban jangan, nggak usah korbannya. Kalau misalnya bantu-bantu apanya di daerah yang lain untuk kebersamaan kemanusiaan nggak apa-apa. Di situ kan biasanya ada baksosnya, ya ada basket itu korban. Tapi kalau korban itu ada ketentuannya. Ibu kalau bisa ingatkan dia, kamu nyumbang yang ininya aja, tapi kalau memang sudah susah ya sudahlah, jadi sedekahnya aja gitu ya, kasih, tapi bukan nggak diterima sebagai korban gitu. Nggih, karena syaratnya harus beriman dulu, harus Islam dulu gitu Bu ya. Nggih, jadi kalau menurut saya lebih bagus dikasih tahu. Nggih, dikasih tahu. Dulu kelenteng itu kan juga ada zakat itu ya Bu, mengeluarkan zakat apa itu. Saya ingatkan, ini jangan nanti apa istilahnya takjil apa itu. Itu yang menerima itu bukan orang yang taat beragama, mereka tidak akan mau. Kenapa? Karena takjil itu rangkaiannya dengan ibadah. Ya, alasannya apa? Kasihan ini kalau manggil saya ustazah. Apa yang kaya-kaya itu berbuka puasa di hotel tuh mereka, waduh, enggak, di masjid itu banyak kok makanan enak-enak kok di masjid. Hanya mereka yang enggak puasa aja gitu loh. Saya bela diri. Iya kan ya Bu, kenyataannya kan memang jomplang ya begitu ya. Insya Allah sudah ada akhirnya kan akhirnya terus berhenti. Itu dulu ikut namanya zakat fitrah juga, pembagian zakat fitrah juga. Kalau dilakukan di pas Imlek atau apa, monggo silakan, tapi jangan dinamai zakat fitrah. Nanti akan muncul polemik di antara umat beragama. Nggih. Sampun, masih? Nggih. Saya mau bertanya untuk akikah dan korban Ustazah. Seandainya dulu waktu kecil belum pernah diakikahkan, itu sekarang ingin korban bagaimana Ustazah? Yang didahulukan yang mana dulu? Begitu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya buku ini semua sudah dibahas. Kalau punya di sini tinggal buka aja, ya. Jadi begini, akikah itu kewajiban orang tua kepada anak. Ya, pada hari ke-7. Jadi nggak ada perintah untuk mengakikahi dirinya. Ya, nggak ada. Ya, untuk itulah maka bagi yang tidak diakikahi dengan korban itu sudah tertebus. Ya, lebih bagus korban aja. Dengan korban itu menebus. Akan al-ghulam murtahinun diakikati. Anak yang lahir itu tergadai sampai disembelihkan akikah. Kalau orang tua belum tahu masih ada, saran saya kasihkan aja kepada orang tua ini Bu untuk melaksanakan kewajiban ibu
jatuhnya kepada mubatir jadinya. Ya nilainya jadi sedekah gitu loh Bu. Padahal direwangi jangkep intan. Oke. Berarti niatnya apa itu? Kenapa? Kurban aja. Sebentar, orang ini yang belum diakikai, ya. Oke, orang tua masih ada. Sudah tidak kurang ya, sudah kurang kesadarannya. Ini sebaiknya apa istilahnya korbannya yang didahulukan, sudah untuk menebus itu. Ya, kalau orang tua bisa diajak itu dikasih untuk membebaskan, itu ada dua. Kalau dananya lebih itu nggak apa-apa, yang satunya dipakai untuk dikasihkan akadnya kepada orang tuanya supaya orang tuanya bisa melaksanakan kewajiban. Itu aja. Sebenarnya sih nggak ada, pada contoh itu nggak ada, aslinya nggak ada. Ya, nggak ada. Sudah cukup dengan korban itu sudah tertebus. Ya, namun orang tuanya masih ada. Ya, kalau saya ngasih solusi